bagaimana perusahaan ini didirikan dan siapa pendirinya? Ini langsung dijawab. Karena ini kan perusahaan multinasional ya, bukan punya saya sendiri. Jadi dulunya itu tahun 45, sebelum tahun 45 lah, itu didirikan oleh Mr. Tupper dari Amerika gitu. Jadi udah 70 tahun lebih ya gitu. Iya. Berarti perusahaan ini bukan milik Ibu. Jadi kalau Tupperware produknya bukan punya saya hanya sebagai marketingnya aja. Marketingnya, baik Bu. Tapi di toko ini Ibu sebagai pemiliknya, miliknya sendiri. Iya. Dari latar belakang didirikan perusahaan ini itu bagaimana ceritanya Bu bisa mendirikan perusahaan yang ini di sini? Dulunya itu tahun 2004 saya masuk member untuk jualan Tupperware. Berarti udah 19 tahun ya. Iya. Kalau di Tupperware itu yang siapapun bisa jadi marketingnya, bisa menjual, punya keuntungan, dan dia bisa mengikuti jenjang karir gitu. Baik Bu. Apakah surat izin apa saja yang dimiliki perusahaan ini Bu? Karena ini perusahaan kayak direct selling gitu, saya pribadi nggak punya surat izin mendirikan perusahaan, beda ya. Dengan misalnya kalau orang punya warung karena jualan nasi padang atau jualan apa, itu harus pakai SIP ya, SIP izin pendirian perusahaan atau apa. Kalau kita sudah diglobalkan di Indonesia, di Jakarta seluruhnya, baru kita dikasih hanya sebatas marketing gitu. Baik Bu. Apakah maksudnya saat mendirikan perusahaan ini apa saja yang harus disiapkan sama Ibu? Jadi agak rancu ya. Jadi kalau untuk masuk member Tupperware hanya sebatas seorang sales itu nggak perlu macam-macam, dia hanya butuh KTP, terus daftar jadi member, terus nanti dia paling mengadakan cara menjual produknya gitu aja. Baik Bu, berarti di situ ada pengarahan dari pihak agennya ya? Iya. Baik Bu. Baik, untuk modalnya sendiri Bu, bisa saya tanyakan berapa modal yang digunakan untuk mendirikan usaha Ibu ini sendiri? Kalau modal, kalau seandainya adik bisa menjual kepada orang langsung misalnya dengan uang cash tanpa modal. Berarti beli untuk barangnya sendiri beli cash dari pusat Tupperware Iya, cara penjualannya itu kan dengan sistem party. Misalnya saya mempartikan barang, terus yang lain pada beli. Nah, kita kan udah dapat selisih harga dari itu tuh. Nah, kita paling nalangin. Kalau mereka langsung bayar ya kita nggak perlu nalangin gitu. Berarti nggak ada misalnya untuk mendirikan suatu perusahaan harus butuh modal segini dulu untuk membangun usaha tersebut. Enggak selalu seperti itu. Apalagi kalau perusahaan dia memiliki trust ya, dia memiliki kepercayaan dari orang. Misalnya Mbak mau jadi jualan kayak model Tupperware, terus sama yang Mbak adik kenal itu diberi kepercayaan, jadi itu bisa tanpa modal. Saya dulu modalnya itu hanya mengadakan party di RT saya, terus orang-orang pada beli, mereka ngasih DP, terus saya belikan itu barang-barang itu dari sana, ya udah saya langsung dapat keuntungan. Untuk beli barangnya sendiri kan pasti butuh uang ya. Iya. Untuk barangnya sendiri apakah dibeli per piece atau langsung bentuk borongan gitu dari pusatnya? Kalau kita itu awalnya tergantung dari mereka yang pesan. Kalau mereka pesannya per piece ya kenapa kita mesti harus set gitu. Tapi untuk hitungan modalnya nggak menentu lah. Nggak menentu. Ya. Tidak semua bisnis itu harus modal. Kadang-kadang hanya berdasarkan suatu kepercayaan dia bisa berkembang. Tergantung gitu. Lalu untuk produknya sendiri ini cuma hanya bentuk Tupperware aja atau ada semacam? Enggak, hanya Tupperware aja, semua produk Tupperware. Dari yang alat rumah tangga maupun kalau sekarang kan sudah ada produk Trulife ya, itu essential oil yang memang dibuat untuk health
kita gitu untuk kesehatan. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana? Apakah manual hanya datang ke sini aja atau ada pemasaran yang lainnya? Kita kan pemasarannya dengan cara party. Kalau saya di sini itu kadang-kadang udah janjian. Ini saya janjian dengan orang, dia yang mau mengambil barang produk itu. Nah saya janjian, kalau enggak ya saya keluar memartikan gitu. Terus nanti kan karena sistemnya berjenjang gitu, nanti kita ngajak orang masuk member, dia misalnya mau menjual ya kita bisa rekrut dia, nanti dia yang dapat bonusnya selisih harga. Kita sebagai leader itu paling ya hanya dapat bonus leadership gitu. Berarti untuk penjualannya sendiri itu nggak pakai online atau aplikasi? Bisa. Kita pas Masih kita ada. punya link, enggak. Kita justru dilarang menggunakan aplikasi Lazada, Shopee, kita tidak boleh. Untuk Tupperware sendiri berarti udah punya link untuk pemasarannya tersebut. Sudah. Setiap konsultan itu begitu dia masuk member itu otomatis dia punya toko sendiri dengan linknya sendiri. Nah link itu kita bisa linkkan. Terus Ibu, saya berdiri izin lanjutkan. Iya, silakan. Bagaimana proses dari manajemen yang Ibu bangun sendiri ini Bu, kayak misalnya pengelolaannya? Karena ini sistemnya sudah pusat, sudah mensistemkan. Saya paling hanya memotivasi, mengarahkan konsultan-konsultan, terus menginformasikan apa program-program misalnya bulan ini. Kalau belanja misalnya 4 juta dapat hadiah ini, saya hanya menginformasikan seperti itu. Mereka sudah punya linknya, mereka otomatis bisa order sendiri. Terus bagaimana sistem kerja, bukan kerja, maksudnya buka dari jam berapa, tutup dari jam berapa? Suka-suka. Terus enak kan kalau ada usaha sendiri? Ya, makanya saya terus saya di sini udah berarti sudah 19 tahun ya. Itu lebih enak, waktunya fleksibel, rewardnya banyak, terus penghasilannya juga lumayan gitu. Jadi ya misalnya janjian sama orang, Bu saya mau ke toko mau ambil barang jam segini, oke. Misalnya jam 12 ya, nanti saya paling setengah 12. Kalau saya datangnya, Bu nanti saya jam 9 atau jam 10 deh, saya datangnya jam segitu. Menghemat waktu juga ya Bu, Lebih santai. mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Iya. Terus untuk maaf Ibu, untuk pembukuan pengelolaan keuangan itu menggunakan digitalisasi atau konvensional Ibu? Dulu saya pakai digitalisasi, sekarang karena saya gunakan sendiri, terus komputernya rusak, ya udah akhirnya paling saya pakai manual. Berarti kendalanya komputernya. Ya, tapi kalau untuk sales sama bonus ya udah digital gitu, karena kan tersistem langsung sama pusat. Siapa aja, jadi misalnya di bawah saya siapa aja yang sudah order ketahuan terletak di sini. Boleh izin lagi Ibu, untuk produk best sellernya itu yang apa Ibu? Kalau hampir semuanya sih ya, kayak model tempat minum, tempat makan, terus yang untuk safety di kulkas, di kitchen gitu. Hampir semuanya bisa orang 1 bulan bisa ratusan juta kok. Padahal nyantai kayak gitu-gitunya gitu. Ratusan juta tuh kecil sekarang, bisa miliaran. Ya karena kita menggunakan sistem kaki, tidak seperti penjualan secara konvensional kan, toko sendiri hanya sendiri, itulah di situ gitu. Kalau kita kan enggak, sistemnya berjenjang. Izin bertanya lagi Bu, berarti ini kan pusatnya pasti ada dan hanya cabang Ibu yang buka sendiri ya? Iya. Pusat yang dari untuk Tupperware sendiri pasti ada berarti. Pusatnya di Orlando. Jadi di Indonesia juga cuma hanya ya kayak model cabang gitu. Pusatnya di Orlando. Jadi di dunia itu udah lebih dari 170 negara yang jual Tupperware.
Berarti Baik. ada peningkatan dari, maksudnya ada dari tingkat-tingkatan untuk dari penyalur Ada. Ada. Jadi konsultan itu yang paling rendah gitu, dia hanya dapatnya selisih harga aja. Nanti naik jadi IMQ gitu. Nanti kalau IMQ dia dapat 3% dari total sales. Nanti ada naik ke manager. Dari manager ada star manager, dari star manager ada director gitu. Nah sistemnya sampai di situ, director sama eksekutif director terus gitu. untuk benefitnya sendiri Bu dari usaha ini. Kalau untuk benefit satu produk itu kan ada keuntungan 25% sama 22%. Nah itu di luar bonus ya, itu di luar bonus, karena bonus itu pasti ada. Terus reward juga ada, misalnya jalan-jalan ke luar negeri, training gitu, hotel-hotel berbintang kayak gitu. Dari perusahaan ini sudah ada penghargaan apa aja Bu dari pihak perusahaan utamanya? Ya kalau reward sih setiap tahun ya kita pasti jalan-jalan ke luar negeri. Kayak ke Singapura udah berkali-kali, udah bosen gitu. Kayak ke Beijing, ke Australia, Melbourne, Sydney, terus Jepang sampai 2 kali, ke haji, ke umroh, terus ke Paris, ke Roma, ke Dubai. Nah, Banyak sekali Bu. ya alhamdulillah. Kalau Bali, Lombok itu udah biasa lah gitu. Baik Bu, saya juga izin mengajukan pertanyaan nih Bu. Ya. Untuk Ibu sendiri, apakah ada ide atau inovasi untuk kedepannya perusahaan ini bakal bagaimana gitu Ibu? Karena saya sudah memasuki usia pensiun. Jadi palingnya nyantai, jalan seadanya aja gitu. Karena anak-anak udah gede, mereka sudah punya kehidupan sendiri-sendiri gitu. Ya paling saya hanya kepengen menginspirasi kepada orang yang lebih muda dari saya. Misalnya, ayo kita berusaha, rezeki itu Allah yang menentukan, kewajiban kita sebagai manusia adalah berusaha, itu aja. Baik Bu, berarti lebih ingin menikmati hidup ya Bu ya? Karena sudah masa pensiun. Baik Bu, mungkin segitu ya Bu dari kelompok kami mengajukan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.